Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Mari kita memulai ibadah dengan pengakuan demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan memerdekakan manusia. Atas dasar itulah Tuhan mengajak manusia saling memerdekakan satu sama lain. Merdeka belajar adalah salah satu upaya mewujudkan kehidupan yang memerdekakan. Melalui tema Pekan Pendidikan Kristen, Merdeka belajar di zaman pandemi. Kita menghayati bahwa di masa apapun, pembelajaran itu memerdekakan. Hari ini, di penutupan Pekan Pendidikan Kristen, kita berhimpun untuk menghayati pengampunan Allah yang membebaskan melalui tema ibadah. Belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan. Oleh karena itu, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan ketiga. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya. Selamanya. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Marilah ibadah ini bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap insan adalah pribadi yang berharga karena dicipta oleh Tuhan dengan sungguh amat baik. Sayangnya dosa telah merusak kehidupan manusia yang berharga ini. Namun Allah yang mencipta dengan amat baik itu memulihkan manusia dari belenggu dosa melalui cintanya. Cinta Tuhan memerdekakan manusia. Atas dasar itulah Tuhan mengajak manusia untuk saling memerdekakan satu sama lain.
Kenaikan pujian dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kasih Allah memerdekakan kita. Sebagai manusia yang dimerdekakan Allah, sudahkah kita memerdekakan sesama? Apakah kita mendidik anak-anak kita dengan merdeka? Sudahkah kita belajar dengan merdeka? Di hadapan Allah, marilah kita melihat diri dengan jujur dan mengakui semua kelemahan kita. Dalam doa pengakuan dosa, kita akan mengaku di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Melalui kasih yang Engkau nyatakan kepada kami, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sungguh boleh memerdekakan kami dari belenggu dosa. Dan Roh Kudus boleh terus senantiasa menolong, menuntun setiap kami yang percaya, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Namun Tuhan, seringkali kami mengabaikan akan panggilan-Mu untuk kami pun juga memerdekakan saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam belenggu dosa. Tuhan, ampuni kami, dan kiranya Engkau terus senantiasa mengingatkan kami, menolong dan memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, boleh memerdekakan sesama kami melalui setiap hal yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kami dalam pembaharuan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dan bagi setiap kita yang mengaku di hadapan Tuhan
akan segala dosa kelemahan kita akan menerima akan anugerah Tuhan. Dan inilah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 29, yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujian Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Memohon hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui bagian firman yang akan kami dengarkan saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami bukan hanya untuk kami mendengar, tetapi juga untuk kami merenungkan dan melakukannya. Menyerahkan di dalam kami menerima sabda-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang sejati. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Demikian sabda Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian Injil Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang pengampunan, setiap orang tentu ingin mendapatkan pengampunan ketika ia memiliki kesalahan. Dan kita akan merasakan sukacita ketika pengampunan itu kita terima. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan orang lain, kemudian kita memohon maaf, dan orang itu memberikan maafnya, hati kita rasanya lega. Nah, Bapak Ibu, demikian pula bagaimana ketika kita pun juga diminta untuk mengampuni, diminta untuk memaafkan orang lain. Apakah di dalam kita memberi maaf, di dalam kita memberi pengampunan, itu juga sama seperti ketika kita memohon pengampunan? Bapak Ibu, mengampuni kesalahan sesama bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kita lebih senang menerima daripada kita memberi. Apalagi bila kita merasa bahwa intensitas luka dalam batin itu sangat kuat. Mungkin kita akan mengatakan, kalau untuk perkara-perkara yang lain aku bisa mengampuni, tetapi untuk yang satu itu sampai mati pun akan tetap aku simpan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikiran seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara, bahwa satu pengampunan ini akan memberikan kemerdekaan. Merdeka bagi orang yang diampuni dan juga merdeka bagi orang yang mengampuni. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita, kemudian kita memberikan satu pengampunan kepada orang lain, pada saudara kita yang bersalah kepada kita. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara? Orang itu akan merasakan sukacita, dan kita pun juga akan merasakan sukacita. Karena ada pemulihan relasi yang mungkin itu sudah terputus sekian waktu karena persoalan yang terjadi. Nah Bapak Ibu, melalui perikop ini kita akan menghayati tentang makna pengampunan yang memerdekakan itu. Pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ini merupakan satu pertanyaan dari seorang murid yang ingin belajar dari gurunya. Dan sebenarnya ketika Petrus bertanya ini dan Tuhan Yesus mengatakan ya, ini pun juga bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Mengampuni seorang dalam satu kesalahan sampai 7 kali. Ini bukan hal yang mudah. Bisa dikatakan ketika seorang bisa mengampuni sampai 7 kali, ini sudah bisa disebut merupakan suatu prestasi. Biasanya 3 kali itu sudah bosen, pisan, ya. Pindo, ya. Diteni, ya. Pisan meneh. Biasanya kita mengampuni sampai 3 kali, ini sudah hal yang sulit Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali Tuhan? Sampai 7 kali? Ketika Tuhan Yesus mengatakan ya, wah ini satu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan bukan, tidak 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ya, malah tambah akeh toh. Ini seperti apa? Ketika ospek dulu ya, sekolah gitu. Nah, kakak tingkat itu sukanya kejem. Kalau salah kemudian dihukum push up. Push up 10 kali lah, kok 10 kali? 5 kali saja. 20 kali ya. Lah 20 kali. 10 saja ya, 100 kali ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu 70 kali 7 kali. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa pengampunan itu bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar di bibir saja, tetapi pengampunan itu harus dinyatakan secara sungguh-sungguh dari dalam hati. Pengampunan itu harus total. Ketika kita mengampuni orang lain, harus dengan sungguh-sungguh. Artinya sudah tidak ada
duri dalam daging lagi, tidak ada akar pahit lagi yang masih bisa tumbuh. Nah repotnya kalau nanti tumbuhnya suketeki ya kan, tambah bulet-bulet terak karuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari pengajaran ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa dendam ini adalah hutang. Ketika kita menyimpan dendam di dalam hidup kita, ketika kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hidup kita, artinya kita menyimpan hutang. Kepenak mboten Bapak Ibu nyimpen utang. Nek utang kepenak ya. Tapi nek nyimpen utang itu mboten kepenak ya. Kapan lunas ya. Mangko nek ora nyaur ora kepenak ya. Ketemu sama yang ngutangi rasanya gimana ya. Beban yang menindih di dalam kehidupan kita. Nah, inilah ketika kita menyimpan dendam itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita, bagikan kita memiliki hutang. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, karena jikalau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ada satu pengampunan ketika kita memberikan pengampunan bagi orang lain. Tapi ketika kita menyimpan kesalahan orang itu, maka Bapa di surga juga akan memperhitungkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa pengampunan adalah pelunasan yang memerdekakan. Bila dendam diibaratkan sebagai hutang, maka pengampunan ini adalah bentuk dari pelunasan. Ketika kita memberikan pengampunan, artinya hutang itu lunas. Hutang di dalam hidup kita, ataupun hutang yang juga dirasakan oleh saudara kita. Muncul ketenangan dalam batin. Siapa yang merdeka? Kita semua. Baik diri kita ataupun orang yang diampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu perlu senantiasa diajarkan di tengah kehidupan kita. Karena pengampunan ini akan mendatangkan sukacita. Meskipun di tengah kondisi-kondisi yang sulit yang kita alami, seperti tadi saya katakan, seringkali kita menyimpan kesalahan orang lain. Pokoknya ini bab iki ora bakal aku mengampuni. Kita masih menyimpan kesalahan orang lain, dan itu sangat sulit. Kalau mungkin bisa dikatakan sakit hatinya itu sampai ke dasar. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus senantiasa belajar untuk mengampuni. Dan ketika kita memberikan pengampunan itu, kita mewujudkan pengampunan itu, maka Bapa yang di surga pun juga akan berbuat demikian pula kepada kita. Di penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini, Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja Kristen Jawa dan juga Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah kembali mengingat ajaran Tuhan Yesus dan mencoba untuk mewujud nyatakan
mengejawantahkan pesan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Semangat untuk mengampuni yang boleh memerdekakan tengah kehidupan umat Tuhan. Mari kita saling memerdekakan dan belajar dengan merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur ketika kami boleh merasakan akan cinta-Mu Tuhan melalui pengampunan yang kami terima. Pengampunan akan dosa-dosa kami yang sungguh memerdekakan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau juga menolong dan memampukan kami, agar kami pun juga boleh memerdekakan kan saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin sampai saat ini Tuhan, setiap kesalahan-kesalahan masih tersimpan di dalam hati kami. Ajarkan kami untuk kami memberikan pengampunan, sehingga kami pun boleh belajar untuk memerdekakan saudara-saudara kami. Tuhan, tolong kami dalam segala kelemahan kami. Saat ini Tuhan, kami pun juga hendak berdoa bagi kehidupan dan lembaga-lembaga Kristen yang Engkau panggil turut berjuang dan bersaksi menyatakan kerajaan Allah, mengajarkan akan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah kehidupan kebersamaan. Terkhusus Tuhan, kami menyerahkan untuk lembaga pendidikan Kristen, terkhusus YP3K Purwokerto, dengan sekolah-sekolah Kristen yang ada di lingkup Banyumas ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau menuntun, sehingga lembaga-lembaga Kristen ini boleh menyatakan akan nilai-nilai kerajaan Allah, boleh mengajarkan akan satu hal yang memerdekakan di tengah kehidupan bersamaan. Tuhan, Engkau panggil PG, TK, SD Kristen Banyumas sebagai bagian alat di dalam rancangan-Mu, di dalam karya penyelamatan bagi dunia ini. Kiranya Engkau menolong Tuhan, baik itu pengurus cabang, para guru, karyawan. Engkau tolong sehingga mereka mampu untuk memenuhi panggilan-Mu di dalam kehidupan pelayanan melalui pendidikan Kristen ini. Berkati Tuhan akan setiap orang yang juga turut ambil bagian di dalam membantu untuk terus
berkembangnya dan juga berfungsinya pelayanan pendidikan Kristen di YP3K ini. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula kami sebagai bagian penyelenggara GKJ dan GKI, kiranya Engkau juga memampukan agar kami pun juga dengan setia untuk mendampingi dan turut di dalam segala proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan YP3K ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Kau memberkati sehingga bangsa dan negara Indonesia ini boleh terus dalam proses pembangunan ke arah yang lebih baik melalui segala kebijakan-kebijakan para pemimpin bangsa Indonesia ini. Biarlah apa yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu dan mereka boleh mewujudkannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau. Berkati Tuhan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami boleh terus mengupayakan hal yang baik dengan kehidupan kebersamaan kami. Demikian pula Tuhan, kami juga mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami, terkhusus Tuhan, kan keberadaan saudara kami yang saat ini di dalam masa pemulihannya atas kondisi kesehatan. Meskipun Tuhan, saudara-saudara kami ini saat ini pulih beraktivitas, namun masih ada hal-hal yang terus diupayakan untuk pemulihan kesehatan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rina Kartikawati, Bapak Bambang Katarisman, Bapak Klimantoro, Bu Etika Eksi, Ibu Eti Kurniasih, bahkan juga Ibu Supri yang boleh bersyukur dalam pemulihannya. Tuhan, kami menyerahkan akan keberadaan saudara-saudara kami ini, sehingga terus memiliki semangat dan pengharapan di dalam upaya pemulihan kesehatannya. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan segala hal yang dilakukannya. Demikian pula dan setiap keluarga yang mendampingi, Engkau pun juga akan terus senantiasa memampukan. Tuhan, kami serahkan akan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Ada banyak kekurangan kelemahan kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kesempurnaan akan doa kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, kita memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah persembahan yang sudah kita aturkan, kita doakan. Mari kita mengucap syukur Tuhan Yesus, pada hari ini, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, kami juga bersyukur pada pagi hari ini untuk persembahkan persembahan. Kiranya Engkau Tuhan berkati, Engkau Tuhan sucikan, sehingga dapat dipergunakan untuk keluhuran nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya Engkau Tuhan berkati, Engkau Tuhan beri roh takut akan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kami diingatkan, walaupun berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memampukan sehingga kami dapat melakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan kami, sehingga sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat dan penuh sukacita. Berkati kendaraan yang kami pakai, sehingga di dalam perjalanan kami terhindar dari apapun yang akan mengganggu kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bangkit berdiri, dengan kidung jemaat 406 bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku,
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan tetap kurasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.